Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asy-Syafi'i Hudan. Saya dari kelas A12. Di sini saya akan menerangkan tentang sholat Jum'ah, di mana sholat Jumat merupakan materi fikih dari Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 semester 2 atau semester genap. Pengertian sholat Jum'ah. Pengertian sholat Jum'ah adalah sebuah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi kaum laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Hukum mengerjakan sholat Jum'ah adalah fardu ain bagi laki-laki muslim. Dalil tentang sholat Jumat yaitu pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu niat sholat Jumat, yaitu usolli fardul jumu'ati rakaataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Itu bagi seorang makmum. Kalau untuk imam yaitu ada'an imaman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan sholat Jumat 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini menjadi makmum karena Allah Ta'ala atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Ketentuan sholat Jum'ah. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat Jum'ah, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang menyebabkan seseorang diwajibkan melaksanakan sholat Jum'ah. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua baligh atau dewasa. Setelah itu yang ketiga berakal sehat atau tidak gila. Yang keempat laki-laki, untuk perempuan itu disunahkan. Yang kelima sehat, tidak sedang sakit atau berhalangan. Yang keenam bermukim atau tidak wajib bagi yang bepergian. Ketentuan sholat Jumat yaitu syarat sah sholat Jumat. Ketentuan yang menyebabkan sahnya sholat Jumat yaitu yang pertama, tempat sholat Jumat harus tertentu, contohnya di masjid. Yang kedua, sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur, yaitu pada hari Jumat. 3. Dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, sebelum sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah Jum'ah. Kedua khutbah dipisahkan dengan kemudian yaitu syarat dan rukun khutbah Jum'ah. Syarat dan rukun khutbah harus dipenuhi. Jika kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka khutbahnya tidak sah, sehingga sholat Jumatnya menjadi tidak sah juga. Yang pertama yaitu tentang syarat khutbah Jumat, yaitu khutbah dimulai setelah masuk waktu duhur. Yang kedua, dilakukan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang keempat, dilakukan secara urut atau tertib. Kemudian rukun khutbah Jumat yang pertama yaitu membaca hamdalah atau alhamdulillah di permulaan doa 2 khutbah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam 2 khutbah. Yang keempat, berwasiat untuk takwa kepada Allah dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dalam 2 khutbah. Yang kelima, membaca Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Yang keenam, berdoa untuk umat Islam pada khutbah kedua. Halangan dalam melaksanakan sholat Jum'ah yaitu diantaranya sakit keras sehingga seseorang tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu seorang musafir yang dalam perjalanannya jauh
diperkirakan kurang lebih 90 km. Kemudian hujan lebat disertai petir yang tidak memungkinkan melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat yaitu cuaca yang sangat panas, tetapi untuk saat ini sholat Jumat sudah berada di dalam bangunan masjid, bukan tanah lapang pada zaman dahulu, sehingga tetap bisa dilaksanakan. Amalan sunnah di hari Jumat. Yang pertama yaitu membaca surah Al-Kahfi sejak terbenamnya matahari di hari Kamis hingga terbenamnya matahari di hari Jumat. Yang kedua yaitu memperbanyak doa. Yang ketiga yaitu memperbanyak sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dianjurkan membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan ketika sholat subuh di hari Jumat. Yang kelima yaitu membaca Ancaman meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hatinya. Yang kedua, ditulis sebagai orang munafik atau golongan munafik. Keutamaan sholat Jumat. Yang pertama, yaitu mendapatkan pahala puasa dan sholat setahun. Menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Ketiga, mendapatkan pahala berkurban. Tata cara sholat Jumat. Yang pertama, ketika masuk masjid, disunahkan mendahulukan kaki kanan dan berdoa ketika masuk. Yang kedua, masuk masjid, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. 3. Masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Yang keempat, khatib naik di atas mimbar untuk memberi salam dan duduk. Yang kelima, muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Yang keenam, khutbah pertama yaitu khutbah berdiri untuk melaksanakan khutbah. Yang ketujuh, khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang kedelapan, khutbah kedua dengan dimulai hamdalah dan diakhiri doa. Yang kesembilan, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat. Yang ke-10, mengerjakan sholat Jumat diawali niat sholat Jumat dan diakhiri saat. Hikmah sholat Jumat, yaitu yang pertama, sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim, meningkatkan tali silaturahim dan rasa solidaritas antar sesama umat Islam, sebagai wadah dalam mengokohkan kepatuhan dan merapatkan barisan dalam seorang pemimpin atau khatib, memotivasi kaum muslimin untuk mengerjakan kewajiban lewat anjuran, nasihat, janji, dan ancaman yang disampaikan di dalam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.